Fatayammamtu, maka aku pun tayamum. Summa shallaitu bi ashabi, maka aku pun sholat bersama orang-orang, teman-teman, sholat subuh, sholat subuh. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kami menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zakaru zalika lahu. Kami ceritakan ini kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, ya Amru, shallaita bi ashabika wa anta junubun. Ya Amr, apa kamu sholat bersama orang-orang, kamu ngimami, sementara kamu dalam keadaan junub? Fakultu, maka aku mengatakan, zakartu qaula Rasul qaula Allah Ta'ala. Saya ingat firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia ada suwi, tecutin dia ada suwi. Saya mengingat firman Allah Ta'ala, potongan ayat, wala taqtulu anfusakum, janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, innallaha kana bikum rahimah, karena sesungguhnya Allah maha pengasih terhadap kamu. Oleh karena itu fatayamamtu summa sholaitu, maka tayamum kemudian sholat. Mendengar itu fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun tertawa, walam yaqul syai'an, dan tidak mengatakan sesuatu. Artinya sebenarnya teguran Rasulullah di sini tadi mengatakan, "Weh, nang ngono kowe junub tapi salat karo kanca-kancamu ngomong salat." Ini bahasa guyon. Rasulullah guyon ya. Ternyata setelah dijawab ya dengan ayat Al-Qur'an, Rasulullah tertawa. Artinya oh berarti wis ngerti, sudah tahu dia. Ini dasar pertama dibolehkannya kita tayamum. Yang kedua, kalau tadi adalah ini dikarenakan karena sakit atau takut sakit atau takut mendatangkan bahaya. Yang kedua adalah au kunta fi safarin, atau kamu dalam perjalanan falam tajidil ma, dan kamu tidak mendapatkan air, fatayammam su'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan debu yang bersih, badalal wudu wal ghusl, sebagai pengganti wudu dan mandi. Pada teman yang lalu sudah kami terangkan dengan su'idan thayyiba, dengan debu yang baik. Ini alasannya, dasarnya adalah ini ayat Al-Quran surat An-Nisa 43, falam tajidu ma'arfatam su'idan thayyiba, maka jika kamu tidak mendapatkan air, bertayamumlah kamu su'idan thayyiba, dengan debu yang baik. Juga hadis dari Jabir qala, kharajna fi safarin, kami keluar untuk melaksanakan safar. Fasoba rajulan minna hajarun, ternyata teman kami seorang laki-laki terkena batu. Fasajahu fi ra'sihi, kemudian kepalanya terluka. Sumah talama, kemudian dia malamnya bermimpi, mimpi basah. Fasa'ala ashabahu, maka dia pun bertanya pada teman-temannya, hal tajidun ali rukhsatan fit tayamum, apakah saya boleh mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan untuk tayamum? Faqalu, teman-teman mengatakan, mana jidalaka rukhsatan, kamu tidak boleh menggunakan rukhsah. Wa anta taqdiru alal ma, karena sesungguhnya kamu masih bisa menggunakan air. Airnya juga ada faghtasala, maka orang tadi mandi, famata, kemudian mati. Ini mungkin karena demam, mungkin Pak ya. yang mandi menyebabkan mati kan mungkin karena demam tinggi bisa jadi. Falamma qadimna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kami menghadap Rasulullah, akhbaro bidzalika, kami sampaikan, ceritakan hal itu, faqala, maka Rasul bersabda, qataluhu, kamu telah membunuhnya, qatalahumullah, Allah akan melaknatmu. Ala sa'alu idza lam ya'lamu, kenapa kamu tidak bertanya jika kamu tidak tahu? Fa innama syifa'ul ayyi as-su'al, sesungguhnya obatnya orang yang tidak tahu adalah bertanya. Innama kan yakfihi ayyatamama, mestinya kamu cukup begini, yaitu dengan melaksanakan tayamum. Ini
kebolehan tadi bertayamum ya, karena tidak mendapatkan air sebagai pengganti wudhu. Kalau di sini tadi ini karena tadi apa namanya yang seperti pertama itu takut membahayakan, sehingga orang yang bersangkutan wis arep tayamum tapi konco-koncone orang itu malah konadus, malah jadi mati. Ini yang ketiga. Tata caranya, fadrib biyadaikal ardo wanfuhuhuma, yaitu tepuklah kedua tanganmu di tanah, kemudian hembuslah, didamuni. Di hadis Ammar qala ajnabtu, saya junub, falam usibil ma, dan aku tidak mendapatkan air. Fatama akatu fis sa'id, kemudian aku berguling-guling di tanah. Karena ngertine penggantine mandi wajib yo guling-guling yang lemah. Wasalla itu, dan aku pun sholat. Fazakartu dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika telah bertemu Rasulullah aku ceritakan hal itu, faqala. Maka saya bertanya, innama kana yakfika hakaza. Mestinya kamu cukup hanya dengan seperti ini. Hakaza seperti ini itu apa? Rasul memberi contoh, wa dzaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaffaihi, Rasulullah menepukkan kedua tangannya di tanah, wa nafakha fihima, kemudian ditiup keduanya, sumasa wajahu wa kaffai, kemudian Rasulullah mengusap wajahnya dan telapak tangannya. Ini bedanya antara wudhu dan tayamum. Kalau wudhu membasuh tangan itu sampai ke siku, kalau tayamum di sini cukup wa kaffaihi. Jadi yang diusap wajah dan cukup dengan juga telapak tangan. Yang keempat, mukhlishon niyataka, biasa niat dengan ikhlas. Yang kelima, wakul bismillahirrahmanirrahim, membaca bismillahirrahmanirrahim ketika akan tayamum. Ini hadisnya sudah biasa. Summamsah bima wajhaka wa kaifaka, ini tadi. Kemudian usaplah dengan kedua tanganmu wajahmu dan kedua telapak tanganmu. Ini dalilnya. Yang terakhir, wa mata amkanaka istimalul ma fal tatatahhar bih. Artinya jika kamu sudah mendapatkan air, maka kemudian bersucilah dengan air. Ini batasan tayamum adalah ketika kita sudah mendapatkan air. Jika tayamumnya karena tidak ada air, maka begitu ada air secara otomatis kita batal tayamumnya. Hal ini yang sekarang banyak. Waalaikumsalam. Sekarang banyak perbedaan pendapat tentang apakah satu kali tayamum hanya bisa untuk satu kali melakukan kewajiban. Ini kan banyak yang seperti itu. Jadi Pak sholat mana ya kudu tayamum meneh. Ini ada hadisnya memang. Aja dari Ibnu Abbas radhiyallahu minas sunnah alla yusalliya rajula. Menurut sunnah adalah seseorang tidak sholat ditayamumi dengan tayamum illa sholatan wajatan, kecuali dengan hanya untuk sekali sholat. Sumayata membeli sholatul ukhra, kemudian tayamum lagi untuk sholat berikutnya. Ini hadisnya. Tetapi ternyata hadis ini yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Daruqutni. Hadis tersebut sanadnya lemah. Karena di dalamnya ada seorang perawi yang bernama Hasan bin Umaroh. Dia dikenal lemah periwayatannya. Ini saya kutip dari koleksi hadis hukum jilid 1 halaman 39 Profesor Rabi As-Siddiqi. Ini teksnya dari situ. Ternyata ada juga di Fatwa Tajrid Tarjih dalam buku tanya jawab agama jilid 1 halaman 45. Sama. Cuma di tajwid ini tidak dikutip teksnya, hanya artinya saja. Artinya ini menjadi satu ketentuan Muhammadiyah bahwa batalnya tayamum sama dengan batalnya wudhu. Karena tayamum sebagai pengganti wudhu, maka
batalnya adalah sama dengan wudhu. Ada tambahan yaitu jika tayamumnya disebabkan karena tidak ada air, maka ketika begitu ada air, otomatis kita tidak boleh lagi tayamum. Atau belum batal tayamumnya, tapi langsung ada air, maka otomatis menjadi batal. Sekarang izalatun najasah, menghilangkan najis. Nggih, monggo tayamum dulu. Nggih, tayamum nggih. Jadi tadi Rasulullah menepukkan kedua tangan, kemudian disebul nggih. Kemudian ini ada dua pendapat. Ada yang pakai ini. Jadi kemudian ada yang satu untuk muka, satunya untuk tangan. Itu ada dua pendapat. Jadi silahkan kita mau pakai yang mana. Gitu aja. Cukup. Materialnya itu debu, Pak. Makanya tadi ketika tanah kemudian itu supaya yang bukan debu supaya hilang. Soalnya saya dulu waktu SD itu ada teman sekolah. Iya. Terus sapu tangan. Mas posisi nah, betul Pak. bawa tangan dia. Betul. Nah, itu kan menandakan beliau itu pemahamannya ya. harus tanah. Betul. Apakah mungkin bisa misalnya nembok, ya, terus di medan, bisa. Ada di depannya itu bisa. Boleh, nggih? Boleh. Jadi itu materialnya bisa debu, bisa tanah, bisa. Malah dulu Pak, memang banyak KBH yang kiai ini ngajari calon-calon haji itu ketika akan berangkat haji, pikon madai tanah nggak usah sapu tangan. Setelah itu dibuang tanahnya, sapu tangannya dilempit. Nah, itu nanti untuk tayamum. Nah, itu kami sudah di tanah. Dan yang namanya debu itu kan sesuatu yang tidak kelihatan datangnya. Tapi moro-moro bisa akhirnya bekato di meja itu debu Pak. Yang biasanya kalau kita bisa melihat itu pagi hari di celah-celah jendela kaca itu debu itu Pak. Prof. Dr. Muhammad Rafiq, sekretaris MUI dulu, sekarang sudah enggak, sekretaris MUI wilayah Jawa Tengah. Beliau orang NU Pak. Itu ketika saya ikut penataran KBH di wilayah, beliau menerangkan setiap benda padat ada debunya, walaupun tidak kelihatan. Nah, sehingga dimanapun ada, harganya ada debu. Jadi debu itu tidak harus sesuatu yang nyata terlihat mata, karena di mana-mana ada debu. Makanya beliau mengatakan setiap benda padat pasti ditempeli debu. Makanya kan ada yang mengatakan yang pesawat orang sah, pesawat itu versi ekor. Nah, aneh sampai nang para sah, para mugari pas kok jobo mbem lebu, para mugari nggak debu yang kelabine. Tayamum nih kono Pak. Amilih. Mbak nih Mbak. Tayamum Pak. Itu kalau mau sholat termasuk tadi kalau mau mandi yang ini wajib bisa ya. Jadi pengganti wudhu dan pengganti mandi ya. Jadi mandi wajib pun tadi hanya wajah dan kan contohnya harus masyarakat guling-guling yang tanah kata soro kayak gue cukup begini. Enggak wis wudhu sekarang tayamum kita karena iki wis ora usah wiji, ora ono banyu. Sehingga ketika kita di rumah sakit, ya cukup dari anu Pak, tembok sebelah atau dengan bantal ya ora apa-apa, di depan ya ora apa-apa. Mesti ada debunya kok. Jadi sebenarnya persiapan masa begitu enggak perlu Pak. Nah, itu artinya yang nuwun sewu yang tokoh NU juga seperti itu, paham. Ada yang paham seperti itu, tidak semuanya Pak.
Monggo. Kalau di pesawat itu kan kita dapat tayamum, Pak. Nggih. Namun demikian di pesawat kan ada toilet, ada air. Ada air nggih. Nggih. Nah, itu wajibnya tayamum atau Nggih. wudu, Pak? Ya. Kalau jenengan menggunakan air di toilet, jangan Pak. Kalau itu jumlahnya terbatas. Itu digunakan untuk orang yang membersihkan ini. Nah, sebab apa? Kan bisa kita membersihkan nanti ijazah najasah. Kita boleh kan cewek pakai tisu, boleh. Tapi kebanyakan orang Indonesia kan orang-orang jamaah haji wong ya, orang seperti kita lah wong kan orang sehingga disediakan air. Lah, ketika ada air tapi jumlahnya sedikit yang bisa digunakan untuk yang lebih penting itu kita boleh, Pak. Misalnya kita safar di padang pasir, kita kan bawa air, Pak. Tapi hanya sedikit untuk minum. Ya kita tayamum. Daripada wudhu tapi orang tidak minum, akan lebih mendatangkan bahaya, maka lebih baik. Lagi itulah. Itu untuk ambil air wudhu itu kan air itu untuk kulit, Pak, ya. Yeah. Tapi kalau kita lihat di Mekah itu kan orang jualan itu wudhunya hanya pakai satu botol aqua. Saya lihat. Bisa. Kemarin sudah waktu nyambutan Garawuh tentang wudhu itu kan Rasulullah hanya berapa itu? Mandi itu hanya berapa liter? 4 liter mandi. Wudhu itu hanya berapa? Ya katakanlah satu aqua 600 cc itu bisa untuk wudhu, Pak. Bisa. Ya Rasulullah mungkin panti-panti Rasul nyonton berarti bisa, Pak. Saya kan tidak lihat langsung, hanya di fikihnya seperti itu. Hadisnya mengatakan seperti itu. Makanya Rasulullah kan kalau pakai air kan siji pak gerujuknya kan sejak awake biur kan kerucuk. Di wudhu itu kan cukup di tangan ini. Betul ya. Kemudian misalnya ini kan hanya berapa cc, Pak. Nah, tangan juga begitu. Sudah berbiasa boros. Padahal Rasulullah menganjurkan kita tidak boleh israf. Walatus srifil ma, jangan kamu boros dengan air walaupun fi nahrin yasilin. Walaupun kamu wudhu di sungai yang mengalir itu pun kau ngirit, kata Rasulullah. Nang kene buka keran kuwi kok didipol. Kuwi soalnya apa? Karena di sini murah air. Durung ngrasake kok untuk daerah-daerah sing Pak Luru banyu kudu ngambil berapa kilo. Nek kaya kuwi nembe ngrasake, oh ya kudu ngirit. Aku ora PDAM ya ngrasake. Ngrasakene dong pompane rusak, Pak. Lambune mati ya. Artinya kita memang menjadi manusia yang dimanja oleh Allah. Kabeh disediakan berlebih-lebih sehingga kadang-kadang kita lupa. Padahal saya bayangkan loh. Saya bayangkan kalau kita sesama manusia. Dikai kok dibrol-brol ke. Misalnya kan bahasa manusia ini kok mbok dir kowe delok sedulur makasih ora ono banyu. Aja dumeh itu. Udah, lanjut. Bisa nggih? Sekarang ijalatun najasah, ya, menghilangkan najis. Wa mata asobatin najasatu ba'du badanika aw thiyabaka. Jika sebagian tubuhmu atau pakaianmu terkena najis, isobatin najasah, au musholaka atau tempat sholatmu, fasilhu anha, maka basuhlah ia, artinya bersihkanlah. Caranya bil hati wal korsi min damil haid. Ini yang untuk contoh adalah darah haid. Maka bil hati itu dikurek, dibersihkan. Wal korsi dan dikucek, cucilah. Min damil haid dari bekas darah haid. Ini contohnya.
Karena hadisnya ini contohnya adalah tentang haid. Hadis Asma binta Abi Bakar qalat. Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Asma, ada seorang perempuan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, dia berkata, ihdana nusibu saubaha. Dia, salah seorang di antara kami pakaiannya ya, nusibu min damil haid, terkena darah haid. Kaifatas na'u. Bagaimana, apa yang harus saya perbuat ya Rasulullah? Faqala tahuttuhu, itu tadi ini hat, untuk dibersihkan, dikurek, summa takrosu, kemudian takrosu bilma, kemudian dituangkan air, summa tanaddahu summa tusalifi, kemudian bersih, dibilas, kemudian sholatlah dengannya. Jadi intinya ini bekas darah itu, kalau darahnya sudah kering maka dikerik dulu, kemudian baru dicuci. Ini dicuci dengan air. Yang kedua, dianggap bersih adalah hatta tuzila ausofia, sehingga terangkat, sehingga hilang ausofia, sifat-sifatnya, min launin, baik warnanya, warihin atau baunya, wa ta'min atau rasanya, bil ma'id tahur, dengan air yang suci. Jadi membersihkannya sampai sifat-sifatnya hilang. Sudah tidak ada baunya, tidak ada warnanya, juga mungkin tidak ada rasanya kalau bisa dirasa. Jadi 3 sifat ini yang mestinya harus sampai hilang. Dasarnya firman Allah surat Al-Anfal ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum tathira. Ini dasar membersihkan pakai air yang suci. Kami turunkan bagimu air dari langit untuk membersihkan kamu. Yang kedua, wa yu'fa baqa'u asariha, dan dimaafkan. Yu'fa, dimaafkan. Baqa'u asariha min ahadin au sofia, yaitu dimaafkan bekas-bekas, tetapnya, tinggalnya bekas-bekas dari salah satu sifat. Misalnya, kok warnanya masih tidak bisa hilang. Itu yu'fa, dimaafkan. Hadisnya dari Abu Hurairah, Anna Khawlah binta Yasar qalat, ya Rasulullah, laisali illa saubun. Ya Rasulullah, saya tidak punya pakaian illa saubun wahidun, kecuali 1 lembar kain ini. Wa ana haidun fih, dan kain itu terkena haid. Qala, fa iza tatoharti, jika kamu sudah suci, faghsili, mandilah. Faghsili, basuhlah maudhi'id dami, basuhlah tempat yang terkena darah. Summa yusalli fi, kemudian sholatlah dengan kain itu. Qalat, ya Rasulullah, illam yahruj asarhu, bagaimana kalau bekasnya tidak bisa hilang, isi tetap abang, padahal harus dikucek. Qala, yakfi kalma, cukuplah kamu bersihkan dengan air, wala dzarruki asarhu, dan tidak mengapa bekasnya. Artinya dimaafkan, orang kudu dipaksa nanti kucek nanti suwek ya, betul. Tidak perlu kalimat susah, ya sudah, biarkan saja. Ini kan zaman dulu ya, saya kira orang wong pakaiannya kena haid, ngono pampers. Nah dulu memang saya lihat kadang-kadang wong wedok nanti kobol-kobol ya, zaman saya kecil. Yang keempat, wandoh baulal hulam malam yatam. Wandoh, cukup percikan air, yaitu kencing anak-anak yang belum makan, artinya belum makan makanan, kecuali susu ibu. Jadi si Ummu Qais binti Mohson radhiyallahu anha atat bimnilaha saghirin, bahwa ini Ummu Qais datang dengan menggendong anaknya yang masih bayi, lam yat amit ta'am, bayinya memang belum makan makanan. Ila Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah SAW, fajalasahu fi hijrihi, kemudian bayi itu dipangku oleh Rasulullah. Fabala ala thawbihi, kemudian bayi itu kencing di pakaiannya Rasulullah. Fada'a bima'in, maka Rasulullah minta air, fanadhahhu walam yaghsilhu, maka Rasulullah hanya memercikkan air tanpa membasuhnya. Ini.
sing bayi belum makan. Di zaman Rasulullah memang banyak orang-orang yang ketika anaknya masih kecil sering diajak didatang kepada Rasulullah minta didoakan. Itu zaman itu masih banyak. Yang kelima, wasil min lu'abi kalbin, dan basuhlah dari bekas air liur anjing sab'amarrotin 7 kali basuhan, ihdahuna biturab bitohir, salah satunya dengan turab, dengan debu yang suci. Hadisnya dari Abu Hurairah, tohuru ina ahadikum, bersihkanlah wadah milik kamu idza walau fil kalbu, yang terkena jilatan anjing. Ayat salam amarotin adalah dibasuh 7 kali, ulahunna salah kurang tak bituro, salah saudaranya bituro dengan tanah, ya. Atau ulahunna akhirohunna bituro, yaitu boleh awalnya boleh akhirnya dengan tanah. Nah, ini monggo nanti Pak Kus bisa menjelaskan kenapa harus dengan tanah. Menghilangkan air liur anjing. Darah itu termasuk najis. Jadi ada 2 darah yang menempel pada tubuh. Jadi tempat perut, tidak dari nilai bau, rasa dan sifatnya. Oke. Terus darah yang menempel pada pakaian. Pakaian. Bagaimana cara mensucikannya? Ini saya itu berpikir ya, ini kan sudah ada bergejala sosial. Jadi kalau darah misalnya katakanlah ada sapu tangan kena darah, kemudian di situ di laundry. Laundrynya itu ada darah, kemudian ada juga bahan lain, misalnya baju, kain, dimasukkan ke situ. Nah, pertanyaannya apakah ini termasuk najis? Jadi menyangkut bagaimana kadar darah yang bisa menyebabkan najis. Karena ini aplikasi. Yang saya ketahui di rumah sakit syariah itu splitting, pemisahan itu sejak dalam proses pengambilan kotoran. Kotor itu dari dipisah, Split. dipisah, split. Jadi misalnya bekas tinja, bekas pipis, bekas darah, itu masuk jalur ini. Dan nanti yang bersih masuk jalur sana. Jadi nanti tidak ketemu. Kalau memang itu masalahnya, jadi najis satu ember kena setitik darah, itu ember itu najis semua, ya berarti kalau ditampur kan najis semua. Itu Pak. Jadi ini ada dua pertanyaan ya. Yang contoh ini Pak, yang contoh ini justru najis pada kain Pak, bukan pada tubuh. Yang ini pertanyaannya adalah, ya, dia punya pakaian hanya satu saja terkena darah, kemudian oleh Rasul suruh dicuci, ternyata itu darahnya bekasnya tidak hilang, masih tetap merah. Jadi kainnya itu. Maka kata Rasulullah, nggak apa-apa asal sudah dibersihkan dengan air. Maka di sini disebutkan wayufa bakau asari, dan dimaafkan bekas-bekas yang masih tertinggal. Ya. Jadi salah satu sifatnya itu misalnya tadi warnanya. Itu kalau sudah memang tidak bisa hilang, ya sudah, nggak apa-apa. Artinya masih sudah boleh untuk sholat. Ya. Yang kedua adalah itu tadi cara mencuci Pak. Cara mencuci antara kain yang kena najis dan yang tidak kena, betul harusnya dipisahkan. Mana yang terkena najis, misalnya katakanlah kalau kita celana dalam ya mungkin terkena kencing. Orang ketang sidik kan sudah terkena. Nah, itu sebaiknya
ketika mencuci jangan langsung dicampur di mesin cuci. Tapi yang itu dipisahkan dulu di ember misalnya. Tidak harus sampai dikucek sampai sabun, tidak harus. Asal sudah. Karena tadi caranya itu kalau najis yang mutawasito, tengah-tengah itu cukup dengan digebyur dengan air. Maka itu yang celana dalam kalau contohkan atau yang kena darah tadi bersihkan dulu kemudian baru dicampur dengan yang bersih. Memang harusnya seperti itu. Nah, betul itu rumah sakit saya harus sudah sesuai dengan syariat. Kalau dari sisi yang lain, dari sisi bidang medis ya, bisa juga itu darah itu mengandung kuman. Ya, betul. Kemudian air kencing juga mengandung kuman. Nah kalau nanti dicampur kemana-mana, nanti itu bisa nular ke yang lain. Ya, betul. Makanya kan istilahnya itu perlu dieliminasi, dipisah antara yang najis sama yang tidak najis. Betul. Cuma aplikasinya itu yang ini biaya besar ini. Karena mesti harus bikin jalur. Saya belum berani ngomong di rumah sakit ini seperti ini. Jawabannya yang kita ikuti sekarang itu pakainya itu pakai akreditasi. Nah, akreditasi itu adalah rumah sakit yang sudah terakreditasi dengan 12 atau sekitar 12 hal ya tentang keamanan untuk masuk scanner. Tapi di sana belum menyinggung masalah najis sama karena nasional itu kan orang mikir hukum Islam. Jadi biar kita bersama ya. Kalau tempat kita sudah disediakan itu Pak. Disediakan itu dari orang OK itu kan sudah sudah dirasakan seperti itu. Split. Kadang ya itu tidak maksudnya tidak nyindir ya. Kalau begitu apa bedanya? Kita berobat ke rumah sakit yang najis sama yang tidak najis. Kalau ke rumah sakit yang tidak pakai syariah, itu kan salah satunya kan begitu kan. Ini yang menjadi pemahaman kita bersama. Ini akhirnya kan masalah ini bagaimana mensterilkan, menyucikan daripada najis. Menghilangkan najis. Dari konsep ini bisa ditambah kepada itu. Dulu saya pernah ke Turki, Pak. Turki itu kalau itu nggak ada itu tebu, nggak ada ya. Nggak ada. Nah, di sana itu sudah ada pemisahan. Dan memang idealnya itu nanti pesan kepada pemberi keputusan publik itu supaya medis itu disediakan yang najis dan non najis. Itu termasuk nanti kalau misalnya terhadap makanan. Ini kan sudah menjadi masalah sosial. Nah ini yang kita harus dorong kalau perlu nanti ya umat Islam itu ya betul-betul tidak terkontaminasi dengan ini. Karena kita hidup itu dari lahir sampai itu sesuai syariah. Harus. Seperti itu lah. Tugas kita bersama. Bagaimana kalau misalnya masalah syariah ini bisa menjadi budaya kita. Ada namanya asosiasi rumah sakit Islam. Itu dia itu menggunakan ini, menggunakan syariah. Soalnya di Sultan Agung itu sudah ada di Klaten sudah. Jadi itu splitting itu misalnya sudah. Jadi apa bedanya kita berobat ke daerah kita berobat kita Muhammadiyah, daerah kita Muhammadiyah. Kalau sama-sama pelayanannya sama. Ini yang bedakan itu salah satunya itu masalah. Ini yang kita berpikir bahwa itu dampaknya dengan belajar seperti ini kalau kita tahu itu luar biasa. Dampak tempat khususnya. Gila. Idealnya itu kan
Kalau akreditasi itu kan sifatnya empirik general. Ya. Nah, kalau syariah itu setelah akreditasi baru tambah dia menetapkan syariah, termasuk halal itu Pak, termasuk makanan halal itu. Ya. Jadi dia akreditasi dulu, baru kemudian nambah salah satu item untuk menseleksi bahwa ini syariahnya itu ditambahkan setelah dia lanjut. Berarti harusnya itu yang akreditasi rumah sakit yang menggunakan Islam, harusnya syariahnya menjadi item akreditasi harusnya Pak. Pertimbangannya di Sungai itu kan Pak, kalau akreditasi itu harus meningkatkan mutu pelayanan. Nah itu kalau sudah itu 12 item yang disyaratkan, itu sudah pelayanannya bagus, standar. Tapi dia tidak mencampur adukan itu. Belum. Ada sama tidak ada tadi. Baru nanti setelah itu baru masuk. Jadi dia 12 standar dulu. Baru kemudian nanti ditingkatkan syariahnya. Menjadi kayak kita bersama. Nanti kalau kita punya, makanya seharusnya kita itu kita itu di tingkat pengambil keputusan. Coba, kalau kita maaf buang air besar menghadap kiblat, itu boleh tidak? Ya boleh. Tidak boleh. Tapi kalau misalnya maaf di tempat umum yang kita tidak ada cawe-cawe untuk memutuskan itu, ya kita gimana? Akhirnya kan kita susah. Di itu saya itu kan rumah saya itu semua terkenal sekali, masuk sekali. Itu ada dua kloset. Katanya Rasulullah itu kalau air besar itu tidak boleh duduk. Jongkok. Dia kan jongkok, jadi ada jongkok, ada duduk. Itu luar biasa. Ini partai piye loh saya itu boros-boros. Ternyata memang dia dalam membumikan daripada aturan itu sampai begitu. Nah itu kalau kita tidak punya otoritas untuk memutuskan, ya kita nanti termasuk salah kita. Buang air besar pakai menghadap kiblat. Itu jadi ini kajian fikih, kajian toharoh, dampaknya kepada kehidupan sehari-hari. Nah kalau kita nanti punya otoritas itu ya, mesti kita berubah. Itu aja catatan kita. Buat Ketujuh, apa pertama atau ketujuh? Dulu di tingkat 1, tingkat 2 atau tingkat 1, tingkat 2 saya dapat pelajaran pendidikan agama yang ngajar itu dosen IAIN Sunan Kalijogo, orang Arab. Itu ngajar ini, kenapa 7 kali? Terus yang ke-7 pakai tanah gitu. Waktu itu menjawabnya kalau tidak salah, ini saya coba ingat. Jadi ada bahan daripada jeratan anjing itu yang tidak bisa dibersihkan dengan desinfektan. Jadi dia itu harus dengan tanah satu, dengan tanah. Yang kedua, coba Anda pikir, anjing itu ada zaman tahun berapa? Desinfektan ada tahun berapa? Ini loh, loh kalau misalnya itu tidak ada desinfektan, pakai pembersih apa? Dan ketika kemudian itu tanah itu ada di mana-mana dan itu mudah, ya itu yang pakai. Jadi intinya waktu itu kita karena belum ada desinfektan. Iya. Pakainya itu. Tapi setelah ada desinfektan, apakah tanah itu dihilangkan? Iya. Itu hampir kasusnya sama dengan cacing kita. Anggilus komardubina, cacing babi itu. Babi itu haram. Ya, kenapa? Ada cacing kita.
Nah, kalau cacing pitanya sudah mati, apakah menjadi haram? Menjadi halal? Kan tidak. Nah, inilah kita ada wilayah-wilayah iman, ada wilayah waliat, wilayah-wilayah yang tidak bisa dijelaskan dengan rasio, ada juga wilayah yang bisa dijelaskan dengan rasio. Bukan kemudian merubah babi menjadi halal karena tidak ada cacing kita otomatis, tapi memang itu menjadi ujian bagi kita manusia diberikan makhluk tapi disatukan untuk iman atau tidak beriman. Dan pengertian bahasa meniada cipta itu bahasa sekarang, Pak. Al-Quran itu kan tetap mengharamkan, Rasulullah mengharamkan tanpa ada alasan. Tidak jelas alasan. Ada kita kan pendapat sekarang. Apakah Rasulullah dulu alasannya itu? Tidak tahu juga. Allah alasan itu tidak ada. Hanya itu pengembangan ilmu setelah ternyata ditemukan cacing pita yang sangat membahayakan. Tapi kemudian ada juga kemudian mengatakan bahwa daging yang dimakan ini menjadi darah. Darah akan mempengaruhi perilaku manusia. Babi adalah binatang yang paling kotor, jorok. Makan sendiri, makan apa? Kotor sendiri saja dimakan. Nah, sifat-sifat itulah jangan sampai menular pada manusia. Ini kan semua tapi kan analisis, Pak, analisa manusia. Saya juga benar dari itu, Pak. Katanya DNA babi itu paling dekat dengan DNA manusia. Benar nggak? Belum apa itu apa mungkin gorila. Kera, Pak, yang paling dekat. Gorila. Katanya dekat itu kan. Kera kan teori babi itu. Tapi gitu ya, dari apa diskusi ini bukan ada. Setiap Allah perintahkan kepada kita, itu pasti ada kebaikan. Kita taat saja. Ya itulah. Dan itu adalah pasti bermanfaat untuk manusia itu. Apapun ceritanya. Jadi betul, Pak. Perintah itu pasti di dalam kandungan ini ada manfaat untuk kita. Akan menimbulkan kebaikan. Saya mengambil hikmahnya seperti itu, bahwa teknis ada ini dan itu ya itu, tapi sebetulnya ketika Allah memerintahkan itu pasti bermanfaat untuk diri. Ya dan ini kan dibuktikan zaman sekarang, Pak. Sekarang kan sudah sedikit ditemukan hikmahnya gerakan sholat, itu semuanya sekarang sudah mulai terbuat. Walaupun Allah tidak menyampaikan hal itu, tapi ini tinggal sedikit saja nih ya. Babi tidak bisa rampung soalnya. Istinja itu cebok. Wastanji bilma, ceboklah dengan air. Hadis Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, Rasulullah baru masuk jamban. Fahmalu ana wa ghulamun, kemudian saya beserta seorang anak. Nah, iwadatin min ma'in, membawa wadah air. Wa azatan dan tongkat. Fayastanji bilma, maka Rasulullah beristinja cebok dengan air. Hadis muttafaqun alaih. Yang kedua, kalau tidak dengan air, au bisalah sati ahjarin, atau dengan 3 buah batu. Hadis Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza zabatukum milal uid," jika kamu baru ke jamban, fal yastajib bisalati ahjarin, maka bersihkanlah dengan 3 butir batu. Karena itu sudah mencukupi. Hadis Salman qala, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil qiblah. Jadi Pak, Dok, Rasulullah melarang kita menghadap kiblat. Biqaitin kita buang air atau baulin atau ketika kencing. Jadi ya, buang air atau kencing dilarang menghadap kiblat. Ada ini. Au an nastanjia bil yamin. Kita tidak boleh cebok dengan tangan kanan. Cebok baik depan maupun belakang, tangan kanan nggak boleh. Au anastanja bi aqalla min salat ajar, atau cebok dengan batu tapi kurang dari 3 butir. Lekar batu dengan harus 3 butir. Au antas jabiraji na bi azamin, atau kita cebok birajiin dengan
kotoran. Roji itu kotoran yang kering. Kalau dulu contohnya kotoran unta, ini kering, kan membatu atas. Lalu itu nggak boleh untuk cebok. Atau menggunakan tulang. Ini tidak boleh, walaupun itu benda keras, benda padat, itu tidak boleh untuk cebok. Nah ini, nahwiha, atau selain, tadi kan harus dengan batu, ini boleh yang lain batu, selain dari admin arojin, selain dari tulang dan kotoran tadi. Jadi benda-benda tadi tisu boleh, kayu boleh, boleh. Lihat hadisil mutaqad anifan. Oleh hadis Salman qala amaroni yakni Nabi SAW memerintahkan saya Allah naktafia biduni salat ajarin untuk tidak boleh mencukupkan kecuali dengan 3 butir batu. Laisafia roji'un almin, asal bukan dengan kotoran dan juga tulang. Ini larangannya. Jadi kalau kita terpaksa tidak ada air itu, ataupun kalau ada air juga boleh. Karena ini tidak ada persyaratan. Tidak ada persyaratan kita boleh menggunakan batu itu ketika tidak ada air. Walaupun ada air kita boleh cebok dengan benda padat. Makanya tadi di internasional kan malah nggak ada air ya, adanya tisu ngolor-ngolor tuh kayak. Ya saya kira itu ya, selesai. Kalau WHO itu kan semuanya mengandung kebaikan di rumah. Mungkin kalau secara medis, kalau bisa ada demikian bahwa dengan mencuci tadi atau bisa ada beberapa rumah sakit sudah ada yang hari aktif. Tingkat kecepatan kesembuhan kalau memang signifikan, misalnya di rumah sakit biasa dengan pencucian biasa dengan yang dipisah itu cepat mengenai hormon itu sih atau apa? Itu kalau tidak penelitian berapa orang itu, tapi dengan topik yang sama jadi valid. Bagus lagi ya. Jadi dulu kita semacam itu berkunjung ke ini rumah sakit Apimena ya. Di mana Pak? Katanya bisa memotong POT selama rawat inap. Di salah satu rumah sakit itu bisa memotong Waktu rawat inap. Berarti mempercepat kesembuhan. Kita berkunjung di sana. Tapi ada beberapa catatan. Beberapa lama sih kita berkunjung. Salah satunya itu bahwa view-nya itu dia itu ke laut. Rumah sakit itu Menghadapnya ke laut. ya. Ya view-nya kan di luar itu laut, pantai. Laut. Rumah saya di pantai. Iya, di pantai soalnya itu rumah saya itu mewah sekali. Iya. Mewah sekali. Soalnya itu mereka pantai. Jadi ya mungkin Udaranya bersih. artinya senang gila itu. Udara juga mungkin bersih Pak ya. Gua itu bukan masalah penyembuhannya dengan itu, tapi tepat itu loh. Jadi misalnya satu hari itu sudah ketemu penyakitnya. Itu antara laboratorium, concern sama peminjam yang lain itu satu tempat, jadi itu tempat. Sehingga memotong. Kalau yang daerah kadang-kadang kan sedikitnya di Budi Rayu atau Budi Rayu ke sini. Terus antar ini.